Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Nikmah Asyifa dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan Anda, program Berita Lemas Pekan, Simpang 5 TV. Berita Lemas Pekan akan menghadirkan beragam cuplikan berita pilihan redaksi Simpang 5 TV selama 1 pekan terakhir. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda, dan inilah Berita Lemas Pekan selengkapnya. Seperti biasa pemirsa, selain menghadirkan beragam cuplikan berita pilihan redaksi Simpang 5 TV, Berita Lemas Pekan juga akan mengajak Anda untuk mengupas hal-hal menarik yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Dan pada kesempatan ini pemirsa, saya mengajak Anda berkunjung ke salah satu pengusaha yang ada di Kabupaten Pati, yakni pengusaha tahu yang tentunya telah sukses. Pemirsa penasaran kan? Mari langsung kita datangi pemirsa. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Darto dan juga Ibu Setiani, dan beliau ini menjalankan usaha tahu ya Bapak ya, di Desa Dadirejo, Dukuh Perakitan, Kabupaten Pati. Pak Darto, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Ibu juga Bu ya? Iya, sehat. Iya. Pak Darto, saya dan juga pemirsa Simpang 5 TV datang kemari ingin mengetahui usaha yang telah Bapak geluti. Bapak Darto di sini asli ya Pak ya, asli Kabupaten Pati? Asli Mbak. Iya. Putra dari Ibu Setiani, putra mantu. Oh, putra menantu ya. Dulu saya menikah dengan Putrinya Ibu aja. Tahun 2004, terus waktu itu bapak kami, Bapak Tumijan ya namanya. Iya. Itu masih ada, tapi setelah itu tahun 2011 meninggal dunia. Nah, sejak itu saya sebagai menantu tertua ikut membantu ibu lah, membantu menjalankan usaha tahu ini ya. Kalau boleh tahu itu sejak tahun berapa ya Pak ya, usaha tahu ini? Usaha tahu ini kira-kira sejak tahun 2001 lah Mbak. Tahun 2001, ya. Jadi terhitung sudah belasan tahun ya Pak ya. Dan tentu banyak sekali pengalaman yang bisa diceritakan kepada saya dan juga pemirsa Simpang 5 TV tentunya Pak ya. Mengenai pengalaman itu tentu banyak sekali. Suka duka tentu banyak. Iya, suka dukanya tentu banyak ya Pak ya. Pemirsa tentu penasaran ya Pak. Pemirsa Anda tentu penasaran suka duka sebagai pengusaha tahu itu sendiri ya Pak ya. Kita saksikan setelah cuplikan berita edisi hari Senin dan Selasa yang diambil langsung dari Berita 5 khusus untuk Anda. Puluhan remaja ini berdiri di sebelah utara alun-alun Rembang dengan membawa poster berisi kampanye Stop Pernikahan Dini. Mereka memanfaatkan keramaian warga di tengah hari bebas kendaraan atau Car Free Day. Tulisan poster yang diusung pun beragam. Selain melalui poster, peserta aksi juga membagikan brosur dan stiker 18+ yang artinya jika ingin menikah harus sudah berusia di atas 18 tahun bagi mempelai perempuan. Salah satu peserta aksi, Rahmatus Sanian Nur, mengatakan aksi tersebut merupakan wujud keprihatinan terhadap masih maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, akibat pernikahan dini berimbas pada putusnya pendidikan, sehingga banyak pemimpin keluarga yang tidak memiliki kemampuan mendidik putra-putrinya dalam keluarga. Tak hanya itu, berbagai penyakit pun turut mengancam, serta rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kesadaran untuk menikah di bawah usia 18 tahun atau masih di usia anak itu sangat penting karena reproduksi dan mental masih sangat lemah. Jadi perlu ada pembimbingan lagi agar kesadaran itu ada. Kegiatannya ada seru sekali, ada pembagian dari brosur, ada beatbox, terus musik-musik, terus ada mengutarakan pendapat. Saat kegiatan berlangsung, sejumlah wanita yang pernah menjadi korban pernikahan dini menceritakan pengalamannya. Salah satunya Nurul Khairiyah, perempuan berusia 21 tahun warga desa Lemah Putih, Kecamatan Sedan. Ia mengaku menikah pada usia kurang dari 18 tahun lantaran dijodohkan oleh orang tuanya. Rumah tangganya hanya bertahan selama 2 tahun. Setelah bercerai, Nurul berharap apa yang pernah dialami tidak menimpa remaja lainnya. Yang teman-teman masih sekolah, kita sudah menikah, sudah ngurusi namanya rumah tangga, jadi sangat
rasanya sangat miris sekali ya, masih melihat teman-teman yang sebanjiran sama kita itu masih sekolah, masih bisa main, sedangkan kita sudah di rumah, udah ngurusi yang namanya rumah tangga, dimana lah udah mengurusi rumah tangga kita. Jadi sangat sakit sekali rasanya. Sakitnya tuh di sini ya. Plan Indonesia selaku penyelenggara mencatat, menurut data terbaru di Kabupaten Rembang ada 1.000 lebih remaja perempuan dan 40-an remaja laki-laki yang menikah belum cukup umur. Hal itu sangat memprihatinkan karena pernikahan dini rentan menimbulkan penyakit kanker rahim bagi perempuan dan berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi pasangan suami istri kerap belum siap dari sisi mental dan ekonomi. Maka dengan mengingatkan aksi stop pernikahan anak dini, diharapkan bisa mendorong semua lapisan untuk bersama-sama memeranginya. Kementerian Agama itu ada 1.000 lebih anak-anak perempuan itu yang menikah di usia anak. Anak-anak laki-laki sekitar 40. Nah, sementara itu belum termasuk anak-anak yang menikah di bawah tangan. Itu tidak ada datanya, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Yang paling banyak perempuan ya? Perempuan. Itulah makanya menolak gitu. saat ini anak-anak masih belum bisa menolak, tapi sebenarnya ada beberapa anak yang sudah bisa menolak itu. Tetapi masih sebagian anak belum berani menolak itu, dan orang tuanya juga masih mendukung terjadinya pernikahan anak ini. Oleh karena itu kita masih perlu promosi ini. Aksi kampanye kemudian ditutup dengan penggalangan tanda tangan di selembar banner dan pentas musik hip-hop, mengajak mereka lebih peduli terhadap masalah pernikahan dini. Diharapkan dengan aksi tersebut dapat sebagai rambu-rambu bagi remaja untuk tidak memilih langkah dengan menikah dini guna masa depan yang lebih baik. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Meski masih muda, namun semangat juang mereka dalam menjaga lingkungan sangat terlihat. Hal tersebut tak lepas dari dorongan kuat alumni SMA Negeri 1 Pati Angkatan 1991. Febia Khairunisa dan Iwan selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Alumni SMA Negeri 1 Pati tahun 1991 mengatakan, apa yang dilakukan merupakan sumbangsih wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar, tentunya dengan mendorong masyarakat terutama kepada para pemuda. Penanaman mangrove di Desa Kertomulyo kali ini dalam rangka acara kita Road to Reuni Perak Angkatan 91 SMA 1 Pati yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juli nanti. Ini salah satu diantaranya kita mengadakan baksos penanaman mangrove sebanyak 910 mangrove di Desa Kertomulyo. Sementara itu, salah satu mahasiswa Undip sekaligus ketua pelaksana mengatakan, selain dari belajar pengembangan diri alam sejak SMA, kegiatan penanaman mangrove tersebut terinspirasi dari menonton YouTube dan prihatin akan kondisi pesisir Desa Kertomulyo, Kecamatan Terangkil. Akhirnya kegiatan penanaman mangrove dapat diselenggarakan berkat adanya fasilitas dari alumni SMA Negeri 1 Pati tahun 1991. Latar belakang kami dari tim PKM Undip melaksanakan program ini, kebetulan saya dulu SMA 1 Pati. Ketika momen dari Dikti mengadakan PKM itu program kreativitas mahasiswa, saya dengan spontan bersama teman-teman coba mencari ide, gagasan yang bisa saya kembangkan. Ternyata dengan melihat YouTube kami terinspirasi. Jadi kegiatan di Logo Harum waktu itu dipublikasi di YouTube, dan kami dengan melihat YouTube, wah kelihatannya kalau kita angkat ini bisa lebih baik ini. Kondisi di Pati juga pesisirnya ada yang kayak gini. Jadi kami coba seriuskan, kami buat PKM itu. Ternyata kebetulan lolos dinilai oleh Dikti. Ini merupakan salah satu implementasi dari kegiatan kami. Penanaman ribuan mangrove ini akan terus ditindaklanjuti, mengingat sebelumnya juga pernah ada rehabilitasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun kurang efektif karena belum ada penanganan secara serius dan tidak didorong dari infrastruktur yang ada. Padahal jika terus dikembangkan, kemungkinan besar akan menjadi sebuah objek wisata yang menarik di Kabupaten Pati. Oksanurajai, Simpang 5 TV melaporkan.
Setelah dilacak selama hampir 3 bulan, seorang pelaku dari kawanan pencuri tabung gas di sebuah toko di Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kudus berhasil ditangkap sesaat setelah menjual hasil curiannya. Kepada polisi, tersangka bernama Eko Edi Wijoyo, warga Buaran, Kecamatan Mayong, Jepara. Saat melakukan pencurian, ia bersama 3 kawannya memang sudah mengincar toko yang hendak dijarah. Dan pencurian tersebut dilakukan pada tengah malam pada bulan Januari dengan menggunakan mobil pick-up sewaan. Dalam aksi tersebut mereka berbagi tugas. 1 orang merusak gembok dan memotong rantai pintu, 1 orang lagi menunggu di mobil dan 2 lainnya mengangkut barang ke mobil. Namun sebelum berhasil menjual barang curiannya, salah seorang dari kawanan tersebut tertangkap polisi Jepara karena kasus pencurian yang lain. Polisi Kudus berhasil membekuk Eko Edi Wijoyo setelah yang bersangkutan selesai melakukan transaksi jual beli tabung gas sebanyak 60 biji. Sedangkan tabung gas yang lainnya sudah dijual terlebih dahulu secara ecer ke berbagai warung dengan harga per buahnya Rp70.000. Sepeda motor, celaka di mobil apa? Green Max. Itu apa sudah ada rencana dari dulu sebelumnya, sudah dipelajari dulu caranya? Ya? Enggak, langsung. Itu rumah kosong apa gudang apa? Di depan rumah. Pagi, siang, malam? Malam. Sementara itu, Kaur Binops Polres Kudus mengatakan polisi yang melacak keberadaan 4 tersangka mengendus adanya transaksi tabung gas 3 kg dalam jumlah banyak. Setelah diselidiki, ternyata benar tabung-tabung tersebut merupakan hasil pencurian di Kaliwungu, Kudus. Polres Kudus dengan dipimpin Kanit Opsnal berhasil menangkap pelaku curat pencurian dengan pemberatan dengan hasil 70 kg, kami ulangi, 70 tabung gas 3 kg. Untuk kejadiannya itu pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 pada jam 3 dini hari. Untuk tempat kejadiannya itu di sebuah toko di daerah atau di Desa Gamong, Kaliwungu, Kudus. Modus operandinya gimana, Dan? Untuk modus operandinya dari 4 pelaku ini masing-masing punya peran. Ada yang ngawasi, ada yang ngambil barang, ada yang merusak gembok. Untuk modusnya dengan merusak gembok pagar berikut rantainya. Saat ini polisi tengah mengejar para pelaku lain yang sudah kabur keluar kota sebelum berhasil ditangkap. Dan atas perbuatan tersebut tersangka bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Sebanyak 183 peserta yang terdiri dari guru taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan menunjukkan prestasinya lewat seleksi guru berprestasi yang bertempat di SMP Negeri 2 Pati. Seleksi guru berprestasi tersebut menjadi salah satu tolak ukur bagi para guru yang berkompeten dan juga akan mendapatkan reward khusus dari Bupati Haryanto. Bupati Haryanto menuturkan penyelenggaraan kompetisi ini sudah terbilang cukup baik karena mampu menjadi salah satu tolak ukur kompetensi para guru yang ada di Kabupaten Pati guna memajukan pendidikan di Kabupaten Pati ini. Sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Tentunya kita diketahui untuk berprestasi, diketahui untuk pandai di bidangnya itu ya kalau diadakan kompetisi semacam ini. Kalau tidak diadakan semacam ini itu hanya penilaian terhadap diri pribadi maupun teman-teman sejalan. Tetapi kalau diadakan kompetisi itu baru diketahui.
Sementara itu, animo para guru tahun ini yang mengikuti seleksi kian meningkat dengan jumlah peserta yang hampir 200 orang. Dari situ terlihat semangat para guru dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Pati, tentunya dengan dorongan penuh dari pemerintah daerah dan dinas terkait. Oksa Nuraje, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, telah tadi cuplikan berita edisi hari Senin dan Selasa. Pemirsa, mari kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Bapak Darto dan juga Ibu Setiani. Bapak, tadi bisa diceritakan mengenai suka duka menjadi pengusaha tahu itu sendiri, Pak? Sukanya dulu mungkin, Pak, ya? Sukanya ada, dukanya juga banyak. Juga banyak gitu ya. Sukanya dulu mungkin, Pak, bisa diceritakan, Pak? Sukanya ini kaitannya nomor satu kan pengusaha untung, Mbak, ya. Kalau kita usaha untung yang lebih itu memang suka banget. Iya, suka banget. Dukanya ini masalah, biasanya itu dukanya masalah bahan baku, Mbak. Bahan baku. Bahan baku. Apalagi bahan Dalam baku yang hal tidak ini, stabil. Kaitannya dengan tahu itu bahan bakunya kedelai. Terus bahan penunjang itu bahan bakar. Bahan bakarnya Ya. juga. Kalau dua-dua itu sudah naik, itu sulit rasanya. Iya. Ini susah. Iya. Soalnya nggak bisa. Kita itu istilahnya sambatan lah. Jadi untungnya mungkin berkurang atau bahkan malah rugi begitu ya, Pak, ya? Pernah itu sampai rugi, sampai puluh juta pernah. Berpuluhan juta, iya. Kira-kira, Untuk bertahan. iya, kira-kira masa yang paling sulit ketika Anda menjalankan usaha tahu ini sendiri tahun berapa, Pak? Itu kira-kira tahun kalau enggak 2009, 2010 enggak? Iya. Itu hampir semua pengusaha tahu mengalami kerugian. Iya. Itu karena disebabkan oleh faktor kedelai yang mahal mungkin, Pak, ya? Iya, nomor satu Iya. itu kedelai. Iya. Waktu itu kedelai sampai 8.000-an Per kilogram, iya, bahkan lebih. Iya, dan sampai saat ini pasti bisa bertahan ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Dan tentunya diharapkan ke depan tidak ada kenaikan bahan baku lagi begitu. Harapannya memang Iya. Oh ya, Pak, saya dan juga pemirsa Simpang 5 TV sangat ingin mengetahui proses produksi tahu. Boleh ya, Pak, ya? bisa nanti kami tunjukkan Ke lokasinya, begitu. Pemirsa, Anda tentu penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV bersama saya Nikma Asyifa. Pemirsa, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Darto dan juga Ibu Hajah Setiani. Di sini kami berada di tempat produksi pembuatan tahu. Pak, sebelum kita masuk ya Pak ya ke sini untuk mengetahui bagaimana tahapan pembuatan tahu itu sendiri, boleh diceritakan Pak mengenai karyawan Bapak di sini. Kira-kira ada berapa orang Pak? Kami di sini punya rekan kerja itu 9 orang, Mbak, ya. 9 orang. 9 orang. Tapi setiap kali produksi ini ada 7 orang. 7 orang Jadi yang bekerja aktif orang gitu. untuk rolling. Untuk rolling gitu. Dan bekerjanya ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kurang lebih jam 8, Mbak. Jam 8 pagi. Sampai jam 3 sampai jam 4. 4, jam 3 hingga jam 4 sore Itu begitu. rata-rata lah, Mbak. Tergantung Iya. banyak sedikitnya pesanan. Iya. Dan ini semua asli warga Kabupaten Pati ya Pak ya? Atau Asli berasal Pati. dari desa Dadirejo? Iya. Mayoritas dari desa Dadirejo, tapi Ada beberapa yang dari yang luar dari desa. luar, ya. Iya. bahkan lain kecamatan. Iya. Oh ya Bapak, bagaimana kalau kita langsung melihat tahapan pembuatan tahu Pak? Bisa? Bisa. Jadi tahap pertama di sana ya Pak ya? Tahap pertama dari
sudut sana. Dari sudut sana ya, dari bahan bakunya kedelai begitu ya Pak ya. Mari. Pemirsa, mari kita langsung melihat tahapan pembuatan tahu pemirsa. Mari. Ya pemirsa, saat ini saya dan juga Bapak Darto ingin melihat proses pembuatan tahu. Yang pertama, tahap pertama ini apa Pak? Tahap pertama dari sini Mbak, kedelai. Bahan baku kedelai. Bahan baku dulu kedelai ya. Kedelai yang disimpan di gudang, kemudian terus pencucian atau Pak? enggak, perendaman Mbak. Yang pertama perendaman. Masuk Mbak sebelah sini. Jadi 19 takaran. 19 takaran. Ya, per takaran itu berapa kilo Pak kira-kira? Takaran lebih kurang 8,7 kilogram kedelai. Sampai dekat 9. Hampir 9 kilo Dekat gitu ya 9. Pak ya. Tergantung mutu dari kedelai itu sendiri. Jika kedelainya bagus, takarannya bisa dikurangi. Iya. Jika kedelainya kurang bagus, ditambah iya, begitu. Untuk menyesuaikan. Iya. Dan setelah ini masih ada tahapan lagi ya Pak ya? Ada. Iya. Pemirsa, Kalau untuk sudah tahap selanjutnya ya. takarnya ditempatkan di sak ini Mbak. Ditaruh di sak. Karung inilah ya. Ya. Setelah itu digiling. Sini. Digiling di sini. Iya. Ini mesin ini pastinya hidup untuk menarik ini gilingan ini. Kemudian Pak setelah digiling apa jadi, sudah menjadi semacam bubur mungkin? Ya semacam ini Mbak. Iya. Semacam ini ya Pak ya. Semacam ini. Sudah lembut sekali ya Pak, seperti krim ya. Jadi pemirsa, setelah kedelainya sudah bersih dan kemudian digiling sesuai dengan takarannya hingga akhirnya menjadi semacam bubur begitu ya Pak ya. Ini Mbak ya. Iya, semacam bubur yang sangat krim ya, yang sangat lembut ini. Kemudian masih ada tahapan lagi ya tentunya ya Pak, Bapak ya. Semacam ini Mbak ya. Ini iya. Terus kita masukkan ke bak sebelah sana. Di atas api itu Mbak ya. Di atas api. Istilahnya direbus. Direbus dulu Pak ya. Sampai mendidih, sambil diaduk-aduk Mbak ya. Kira-kira berapa lama itu Pak? Lebih kurang 10 menit Mbak ya. 10 menit Lebih ya. kurang. Mungkin agar matang begitu Pak? Iya, agar dia dan juga steril begitu juga ya. Dan setelah itu lepas itu terus kita saring Mbak ya. Kemudian disaring, diambil sarinya. Saring. Itu pakai saringan semacam itu. Iya, masih ada saringannya lagi. Naikkan lewat saringan, nanti dibantu sama air bersih ini Mbak ya. Air yang bersih. Biar lebih encer, sarinya biar turun sarinya. Iya, setelah sarinya sudah jadi semacam ini, sudah disaring, apakah sudah siap dicetak Pak? Belum. Belum siap? Belum. Oh iya. Pemirsa, Anda tentu penasaran kan dengan tahapan selanjutnya? Kita saksikan dulu cuplikan berita edisi hari Rabu dan Kamis yang diambil langsung dari Berita 5. Sebanyak 805 personil Satpol PP yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah mendatangi Kabupaten Pati dalam rangka perayaan HUT Satpol PP yang ke-66 yang bertempat di alun-alun Pati pada Rabu pagi. Satpol PP merupakan aparatur daerah yang mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, sekaligus salah satu pilar yang mampu menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ganjar Pranowo menuturkan, di level provinsi akan menyusun pelatihan bagi Satpol PP guna meningkatkan kinerja Satpol PP di tengah masyarakat. Bagaimana agar kabupaten kota itu bersih, agar dia melakukan pendekatan yang istilah saya tadi, Satpol PP kebersihan. Pariwisata, lagi kita galakkan. Maka Satpol PP pariwisata, di tempat-tempat wisata kan nggak boleh kereng-kereng. Aja gue, lu nggak gue, wah itu nanti orang nggak nyaman. Tapi kalau orang bisa datang dengan pakaian yang bagus gitu ya. Termasuk wisata karaoke itu ya Pak? Kenapa? Termasuk wisata karaoke. Sampean kerep nang karaoke. Kabeh jalan pelatihan Mas, sebenarnya dalam undang-undang ASN itu
setiap aparatur sipil negara PNS itu berhak untuk mendapatkan pelatihan. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah para komandan Satpol PP harus mampu melakukan assessment apa kebutuhannya sehingga dimasukkan ke dalam program didikan masing-masing. Selain pendekatan dengan masyarakat, Satpol PP diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan daerah dengan mengajarkan arti penting kebersihan di tengah masyarakat. Oksan Nurajai, Simpang 5 TV melaporkan. Inilah lubang yang menganga di jalan raya yang menghubungkan antara Kecamatan Gunem dengan Kecamatan Sulang Rembang, tepatnya di Desa Demaan. Lubang sepanjang 6 kali 5 meter ini telah menjadi sungai di tengah jalan. Tentu saja kerusakan jalan ini pun mengganggu para pengguna jalan. Agar selamat sampai di seberang, para pengguna jalan yang melintas harus mengerahkan konsentrasi dan kewaspadaannya. Beberapa kendaraan roda 4 berusaha melewati jalan yang relatif rata agar tidak terguling. Demikian juga bagi pengendara roda 2. Agar tidak terjatuh terjungkal, pembonceng motor yang melintas memilih turun dan berjalan menyeberangi sungai di tengah jalan ini. Tak hanya itu, pengendara pun harus menghentikan laju kendaraannya ketika berpapasan dengan kendaraan lain, khususnya kendaraan roda 4. Sumini, warga Desa Gunem, mengungkapkan dirinya terpaksa melewati jalan rusak tersebut karena jalur itu satu-satunya akses jalan yang ada. Namun karena kurang mahir berkendara, motornya sering selip hingga harus dibantu didorong pengendara lain agar keluar dari dalam kubangan. Jalan rusaknya sudah lama belum? Lumayan, sudah lumayan lama. Mengganggu nggak, Bu? Iyalah, Mas, mengganggu. Susah lah. Keluhan senada diungkapkan Supriyadi, warga Sulang. Bahkan candanya, lubang jalan di jalur Gunem Sulang itu layak didaftarkan ke Museum Rekor Muri sebagai lubang jalan terbesar di jalan raya. Sering lewat sini, Mas? Ya, dibilang sering juga. Mas, lubang jalan ini sudah lama nggak, Bro? Setauku sih kayak gini, kalau hujan pasti kayak gini. Sudah pernah ada perbaikan belum? Perbaikan belum. Masih seperti ini, Mas, paling diuruk-uruk kayak gini kan, dikasih tas batu-batu ke sini kan. Kalau perbaikan normal seluruhnya belum. Sudah berapa bulan, Mas, kira-kira polisi? Oh, udah lama, Mas. Udah lama loh. Kalau kayak gini separah ini sih baru. Cuman kalau kondisi ini kan air nyebrang sini kan sudah lama. Belum. Selain lubang di jalan raya Desa Demaan, kerusakan jalan berupa lubang juga ditemui di sejumlah titik di jalur tersebut. Selain kualitas aspal yang kurang memadai, guyuran hujan selama berbulan-bulan diduga yang menyebabkan jalan ini rusak parah. Warga sangat berharap pihak berwenang membenahi kerusakan jalan tersebut. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Truk bermuatan logam besi menyeruduk sebuah truk yang mengangkut tabung gas bernopol W9839A di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kudus pada Kamis siang. Kejadian bermula saat truk bermuatan tabung gas sedang mundur untuk masuk ke dalam pabrik gas. Namun sebuah truk dari arah timur melaju dengan kencang. Karena truk bermuatan tabung gas tak kunjung memasuki kawasan pabrik, akhirnya sang sopir panik dan akan membanting setir ke kanan. Namun karena di sebelah kanan terdapat pengendara sepeda motor, akhirnya sopir terpaksa menabrak badan truk bermuatan gas tersebut. Mobil sama truk kan keluar mau masuk. Nah, dari barat itu ada mobil truk ini. Ternyata terlalu dekat kan. Buat ngerem nggak sampai. Mau ambil kiri tapi di sebelah kiri juga ada motor, makanya dia milih nabrak. Berarti melaju kencang ya, Mas ya? Kalau melaju kencang sih nggak ngerti aku, tapi tiba-tiba tadi ada suara biar. Beruntung dalam insiden tersebut tak ada korban jiwa. Namun sopir truk pengangkut logam dan besi mengalami luka ringan dan badan truk rusak parah. Sedangkan truk milik pabrik gas tak mengalami kerusakan yang berarti. Fajar Priharasid, Simpang 5 TV melaporkan. Kabupaten Rembang memang menjadi salah satu kota dengan segudang tempat wisata. Namun tahukah Anda, di dekat Desa Tajen RT 2 RW 2 Kecamatan Pamotan terdapat sebuah gua. Di sini terdapat sebuah gua yang bernama Gua Kare.
Berawal dari namanya Gua Macan kini beralih menjadi Gua Kare, dikarenakan banyaknya tumbuhan kare di sekitar gua. Udin, salah satu warga sekitar, ingin sekali Gua Kare ini dijadikan sebagai destinasi wisata lokal sebab panorama yang disuguhkan amatlah indah. Mengapa mas, kok bisa dinamakan Gua Kare mas? Katanya pohon karenya banyak mas. Oh, ini udah lama ya mas? Udah. Apakah udah dijadikan objek wisata mas? Sudah mas. Udah diresmikan mas? Belum. Untuk kesini itu memakan biaya atau tidak mas? Iya mas. Berapa mas kira-kira mas? Kira-kira 3.000-5.000 lah. Mungkin harapannya mas untuk gua ini mas? Mungkin ya bisa diperbaiki, dibangun lah. Untuk mencapai daerah ini Anda perlu berhati-hati. Selain jalannya yang terjal dan licin, jalan menuju goa tidak tampak begitu jelas. Akan tetapi bila Anda sudah mencapai goa, Anda tidak akan menyesalinya. Untuk masuk ke dalam tempat wisata tersebut juga terbilang cukup murah, yakni hanya Rp3.000 saja. Oksanur Rajai, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, telah tadi cuplikan berita edisi hari Rabu dan Kamis. Pemirsa, saat ini saya masih ditemani oleh Bapak Darto dan sekaligus melihat proses pembuatan tahu. Jadi tadi pemirsa, setelah tahu tadi direbus, kemudian didiamkan ya Pak ya di sini, dan kemudian juga dibantu dengan menambahkan air begitu ya Pak ya, air bersih. Untuk mengencerkan, Mbak. Iya, untuk mengencerkan sehingga saripati dan juga limbah atau ampasnya itu bisa terpisah begitu. Jadi ini ya Pak ya tahapannya ya Pak ya? Ya, ini setelah proses pembekuan ya? Oh, ini setelah proses pembekuan. Jadi tadi di sini ini tadi ya Pak ya, tadi ketika airnya masih banyak, kemudian setelah diambil lagi airnya, ya, begitu? Airnya dipisahkan dari padi yang sudah beku Mbak ya? Iya, dipisahkan dari padi yang telah beku pemirsa. Kemudian diberi ini lagi Pak ya, air lagi. Enggak, ini Mbak ya. Iya, ini sudah kadar airnya sudah kecil. Sudah rendah. Sudah rendah lah. Ini langsung dicetak Mbak. Oh, berarti ini sudah siap untuk dicetak. Berarti ini sudah sarinya ya Pak ya, sudah sari kedelainya. Oke. Semacam ini. Tapi kalau macam ini kadar airnya kok masih tinggi. Masih tinggi begitu ya. Dikurangi lah. Iya. Jadi dikurangi terlebih dahulu pemirsa, baru bisa dicetak begitu ya Pak ya. Iya. Ya. Untuk sudah ada yang dicetak Pak? Mungkin? Sudah semacam itu. Ya pemirsa, inilah tahu yang telah beku. Namun sebelumnya inilah proses pencetakannya pemirsa. Jadi tahu yang tadi ya Pak ya sudah tinggal sari kedelainya, kemudian dicetak seperti ini pemirsa. Kira-kira untuk membekukannya ini membutuhkan berapa lama Pak? Untuk bisa jadi semacam ini? Karena termasuk Mbak ya, termasuk padi yang sudah beku ya. Oh ya, ini sudah beku. Nah, kalau sudah semacam ini tinggal proses Mbak, proses pengerasan. Pengerasan. Ya, pengerasan. Agar bisa menjadi semacam ini begitu. Berapa lama kira-kira Pak? Sekitar 10 menit Mbak. 10 menit? Iya. Cepat ya Pak ya? Iya, kalau sudah semacam ini kan nanti dilipat semacam ini Mbak. Nah. Oh, seperti itu. Tujuannya agar air-air yang di sini tuh bisa. Tujuannya ini Mbak, nanti kalau sudah di press gitu, ini tidak tumpah. Oh iya, tidak tumpah. Soalnya dia ada penghalang kain semacam ini. Dan airnya juga bisa tersaring juga ya Pak ya? Airnya bisa keluar, ya makanya yang tinggal sari kedelainya saja hingga menjadi semacam ini. Ini bisa menjadi beberapa potong ya Pak ya? Kira-kira berapa Pak? Potongan itu tergantung Mbak. Pemesanan. Iya. Tergantung pengecer mau dipotong kecil atau besar, tergantung mereka. Iya. Untuk produksi tahu ini sendiri Pak dalam sehari itu bisa menghabiskan berapa kilogram kedelai? Untuk saat ini kami memerlukan antara 3 sampai 4 kuintal untuk 4 kuintal satu harinya gitu. Tapi dari bulan ke bulan kan lain lagi Mbak. Iya. Dan juga melihat perkembangan pasaran juga begitu ya Pak ya.
Oke. Untuk saat ini aja. Pak, tentu dari tahun 2001 hingga tahun 2016 ini berjalannya produksi tahu ini tentu ada beberapa tips yang Bapak miliki agar bisa bertahan hingga belasan tahun atau mungkin puluhan tahun ke depan ya Pak ya? Oh, kalau masalah tips itu tentu ada ya Pak ya? Ya kemauan lah Mbak ya, saya kira kemauan yang tinggi. Mungkin Bapak tahan dulu Bapak ya, kita saksikan dulu cuplikan pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita 5 Sepekan. Pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan Bapak Darto di rumah produksi pembuatan tahu ya Pak ya? Iya. Bapak, ada yang menarik nih Pak ya, dari bahan bakarnya. Dan bahan bakarnya ini berasal dari kulit randu Mbak ya? Kulit randu. Iya ya. Kulit randu ini dari mana Pak bisa mendapatkan kulit randu sebanyak ini? Kulit randu ini kami istilahnya punya orang yang bertanggung jawab, Mbak. Oh, punya orang yang bertanggung jawab untuk mencarikan kulit randu. Yang ngirim lah ya, yang istilahnya yang menyuplai. Iya, menyuplai. Iya. Ada satu orang dari sini. Ini kan kulit randu yang terbanyak kan dari sini, Mbak. Daerah Karaban. Ya. Sana memang basisnya kulit randu. Iya, randu. Oh ya Pak, kalau boleh tahu mungkin adakah kelebihan kulit randu dibanding dengan kayu atau mungkin gas atau bahan bakar lainnya mungkin Pak? Mengenai kulit randu ini kelebihannya banyak Mbak ya. Selain proses membakarnya yang cepat, artinya cepat terbakar Mbak ya. Cepat menghasilkan api. Cepat menghasilkan api. Iya. Pemirsa, sebelum kita mengetahui tips yang dimiliki oleh Bapak Darto, kita saksikan dulu cuplikan berita edisi hari Jumat dan Sabtu yang diambil langsung dari Berita 5 khusus untuk Anda. Bertempat di ruang paripurna DPRD Pati, Jumat siang kembali digelar rapat paripurna dengan agenda rancangan undang-undang waktu belajar bagi siswa. Namun berbeda dengan sidang-sidang paripurna sebelumnya, rapat paripurna kali ini bukanlah dihadiri oleh anggota legislatif dan eksekutif, melainkan para siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka merupakan siswa kelas 4 dan 5 dari SDIT Lentera Terpadu Gabus. Layaknya sidang paripurna sungguhan, para siswa bertindak sesuai perannya masing-masing. Mulai dari sebagai ketua DPRD, wakil DPRD, bupati dan wakil bupati hingga peserta sidang dari berbagai komisi DPR. Jalannya sidang pun diwarnai dengan banyaknya usulan serta interupsi dari para peserta. Khairul Amin, salah satu guru, mengatakan, kegiatan kunjungan ke DPR dengan agenda menggelar rapat paripurna tersebut merupakan pengenalan ilmu politik kepada para siswa yang notabene masih berusia dini. Dengan harapan dapat membekali siswa tentang ilmu pemerintahan tahap dasar, serta mengetahui tentang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemerintahan serta dalam lingkup masyarakat. Pak, dengan adanya tujuan kunjungan siswa ke DPR ini apa? Tujuannya kenapa kami membawa siswa-siswi kami ke sini agar mereka lebih mengenal apa itu DPRD dan apa tujuan dari diadakannya DPRD. Mereka juga biar mengetahui gimana proses pemilihan DPRD. Gitu, karena di pelajaran sekarang kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 di pelajaran PPKN utamanya itu sudah ada materi mengenai lembaga legislatif negara, sehingga mereka dibawa ke sini langsung ke lapangannya agar langsung bisa memahami gimana cara kerja DPRD Kabupaten Pati itu sendiri.
Sementara itu, Noval Ali, salah satu siswa yang juga berperan sebagai ketua DPRD mengaku baru pertama kali ini masuk ke gedung DPR. Dengan kegiatan tersebut, ia dapat lebih memahami tentang peran DPRD sebagai legislatif, serta peran Bupati dan Wakil Bupati sebagai eksekutif. Udah berapa kali, Dek, masuk gedung DPR ini? Alhamdulillah baru pertama kali. Baru pertama kali. Apa yang didapat, Dek, setelah berkunjung ke sini? Mendapatkan ilmu tentang politik negara dan cara untuk memilih anggota dewan DPRD. Terus tata cara rapat sendiri udah paham sekarang? Insya Allah sudah. Usai menggelar sidang paripurna, para siswa diajak berkeliling untuk ditunjukkan sejumlah ruangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD Pati. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat menanamkan jiwa melek politik kepada masyarakat dengan cara pendidikan dan pengetahuan sejak dini. Sehingga saat dewasa kelak mereka dapat lebih memahami serta ikut andil dalam memantau jalannya pemerintahan di kabupaten mereka. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Petugas Satpol PP Rembang terpaksa berlarian untuk mengejar PGOT karena berupaya kabur saat hendak dirazia. Razia yang dilakukan oleh petugas gabungan Dinsos Nakertrans bersama Satpol PP Kabupaten Rembang ini berlangsung di sejumlah titik. Tidak hanya di kota Rembang, namun pelosok kecamatan juga turut disisir. Sedikitnya 22 orang pengamen dan gelandangan terjaring dalam razia tersebut. Kebanyakan dari mereka yang terjaring razia merupakan wajah-wajah lama yang sejauh ini sering diamankan oleh petugas. Setelah itu mereka dibawa ke kantor Dinsos Nakertrans untuk diberi pembinaan. Salah satu pengamen, Kamini, mengaku berasal dari Kabupaten Blora. Ia enggan beroperasi di daerah sendiri karena merasa malu. Menurutnya, pengamen sebatas menjadi pekerjaan sampingan ketika selesai menjadi buruh tani. Dalam sehari rata-rata meraup penghasilan Rp25.000. Nek rendeng Pak, kula buruh tandur. Nek ngeten iki pun mboten enten tiyang tandur, kula ngamen Pak. Mungkin enten tiyang kaken ngarit pari, kula nggih ngarit pari. Ngoten. Sedinten Bu, Mboten Pak, mboten nate sedinten Pak. Ngeten iki wau kula mriki dugi mriki jam 8. Mungkin jam setengah setunggal kula wangsul Pak. Niki wangsul selangkung cukup pinten Pak, dari kula itu. Sudarno, Kasih Penegak Perda Satpol PP Rembang mengatakan, razia tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Apalagi seringkali gelandangan psikotik mengganggu ketenangan warga. Mereka umumnya warga luar daerah paling jauh dari Surabaya, Jawa Timur. Kendati sempat mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban, petugas masih berhasil menjaring puluhan PGOT. Gelandangan, pengemis, orang yang terlantar itu harus ditertibkan. Sementara 2 tim, tim yang pertama yaitu nyisir dari Hulu, Sulang, Kaliori, perkotaan. Lantas yang kedua yaitu tim menuju ke lokasi ke timur, Lasem dan Pamatan. Ya memang agak susah Mas, karena juga pada saat dicari tidak ada, pada saat tidak dicari keliling sembarang tempat. Selama berada di kantor Dinsos Nakertrans, petugas memotong rambut gelangan psikotik. Setelah itu dimandikan, kemudian diberi baju maupun celana pantas pakai. Bagi gelandangan psikotik langsung disalurkan ke Balai Rehabilitasi Sosial, khusus kaum lanjut usia ditampung ke Panti Wreda. Sedangkan pengamen yang umumnya masih berusia produktif, pegawai dinas sosial melakukan pembinaan agar nantinya bersedia mencari pekerjaan lain. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Beginilah kondisi di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen. Jumat petang, angin puting beliung kembali menerjang hingga mengakibatkan puluhan rumah warga porak-poranda tersapu ganasnya puting beliung.
Tak hanya rusak di bagian atapnya saja, sejumlah rumah pun mengalami kerusakan parah dan nyaris roboh akibat tiang-tiang penyangga lepas. Sehingga genting-genting serta bagian atap rumah berjajaran di lokasi sekitar rumah warga. Terjadinya angin puting beliung tersebut diawali dengan turunnya hujan yang kemudian disusul dengan angin kencang. Angin yang hanya berhembus beberapa menit tersebut memporak-porandakan sebanyak 96 rumah. Sementara puluhan rumah warga gentingnya banyak yang hilang tersapu oleh angin. Warga bergotong royong untuk mengumpulkan genting serta kayu atap rumah yang masih bisa dipergunakan untuk memperbaiki atap rumah yang rusak. Salah satu warga, Karno, mengatakan angin yang datang secara tiba-tiba terjadi sekitar pukul 4:30 sore dengan disertai suara gemuruh dan dengan seketika memporak-porandakan puluhan rumah milik warga. Karena takut dan panik, warga pun memilih lari berhamburan keluar rumah. Kejadian karena angin tuh, angin apa pokoknya katanya orang tuh angin beliung, tapi nyerang tuh langsung orang kan ketakutan langsung segera keluar semua, tapi maksudnya tidak bisa bertolong, rumah-rumahnya runtuh semua itu. Lah langsung warga ya tidak bisa Pak menolong, maksudnya kan posisi kan angin tuh rumahnya sendiri-sendiri kan tidak bisa menolong satu persatu, ya menolong rumahnya sendiri-sendiri, bela diri sendiri-sendiri. Sementara itu, perangkat desa Sukarman mengaku setelah didata akibat terjangan angin puting beliung tercatat 96 titik kerusakan yang meliputi rumah warga serta kantor kelurahan dan sekolahan. Di Dukuh Duan ini tepatnya, saya melihat sendiri kejadian itu persis, secara persisnya. Ya kira-kira di Dukuh Duan ini kurang lebih ada 80 rumah yang terkena bencana angin puting beliung. Itu keseluruhan Pak ya? Tidak seluruh, ada lagi di wilayah Sindoluhur Selatan, itu ada kira-kira ada 12 rumah dan kantor kelurahan juga satu tadi, terus juga ada lagi sekolahan. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah terpaksa harus mengungsi untuk sementara waktu sambil menunggu perbaikan rumahnya selesai. Kendati tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Jika produk yang dihasilkan oleh pihak pabrik gula Trangkil berupa pelet untuk bahan bakar sudah diekspor ke negara Jepang, tentunya produk tersebut memiliki kualitas tinggi. Selain itu, dengan rencana pihak PG Trangkil yang akan memasarkan di dalam negeri, tentunya akan mengurangi pemakaian LPG yang harga eceran tertinggi juga selalu tidak pro pada masyarakat. Dan yang menjadi menarik dari produk pelet sebagai alternatif bahan bakar tersebut berasal dari ampas tebu sisa produksi pengolahan yang dikombinasikan dengan daun tebu kering sisa pertanian tebu yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan hanya terbuang sia-sia. Selain berdampak mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh produksi tebu, terobosan bahan bakar terbarukan tersebut akan berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Diproyeksikan produk yang dihasilkan tersebut bisa diterima oleh masyarakat mengingat hingga sekarang ini penggunaan LPG untuk rumah tangga juga semakin meningkat. Apalagi dalam waktu dekat ini, pihak PG Trangkil akan membagikan 80-an kompor khusus pelet yang dibagikan ke masyarakat sekitar pabrik. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, telah tadi cuplikan berita edisi hari Jumat dan Sabtu. Pemirsa, tahu yang dihasilkan di rumah produksi ini tidak hanya menghasilkan tahu yang sudah siap dijual saja pemirsa, bahkan limbahnya pun bisa dimanfaatkan. Begitu ya Pak ya? Untuk limbah tahu sendiri yang ada di rumah produksi ini dimanfaatkan untuk apa saja Pak? Limbah tahu selain dari ampas tahu Mbak ya, kalau ampas tahu sudah jelas untuk makan ternak ya Mbak. Bahkan di tempat sini untuk menyukupi limbah ampas ini kurang Mbak. Banyak yang membutuhkan. Banyak yang membutuhkan begitu. Terus mengenai limbah lain yang bisa dimanfaatkan. Ya, semacam sari-sari kedelai yang sisa-sisa itu Mbak, yang terbuang itu pun bisa dimanfaatkan.
untuk apa ya? Untuk biogas, Mbak. Untuk biogas, Iya. begitu. Dan yang menangani masa biogas itu apakah dari Bapak sendiri atau ada orang lain? Asal usulnya biogas ini saya sendiri nggak tahu pasti, soalnya dulu yang memegang itu Bapak, jadi saya belum terjun langsung ke sini. Tapi sampai sekarang masih berjalan nih, Pak, Masih ya? berjalan. Pak, berbicara mengenai harapan, adakah harapan yang Bapak harapkan, mungkin Pak, bisa disampaikan? Harapan kami yang utama ya ini, Mbak, ya, usaha ini terus bisa berjalan maju, Mbak, ya. Yang kedua itu ada campur tangan pemerintah lah, ya, dalam hal ini mengenai pembinaan, Mbak. Pemberian Nah, pembinaan, pembinaan agar kami dapat meningkatkan kualitas mutu dari produk ini. tahu. Ya. Iya. Terus yang ketiga itu kaitannya dengan bahan baku, Mbak. Bahan baku. Kalau pemerintah bisa menstabilkan harga baku kedelai, nah ini mungkin sangat membantu bagi kami. Iya, begitu ya, Pak, ya. Dalam hal ini kaitannya dengan mungkin harga tahu lebih stabil, nggak gonjang-ganjing seperti tahun-tahun ya kemarin. Gitu. Iya, karena juga kaitannya dengan penjualan tahu itu sendiri ya, Pak, ya. Iya. Terima kasih banyak ya Pak, Bu, telah mengajak saya dan juga pemirsa Simpang 5 TV untuk melihat produk tahu dan juga melihat tahapan-tahapan pembuatan tahu itu sendiri. Terima kasih ya Pak, Bu. Pemirsa, tak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda dalam program Berita 5 Sepekan Simpang 5 TV. Semoga saja perjalanan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya untuk memotivasi diri kita agar terus maju dan juga memacu kreativitas kita. Pemirsa, jangan lupa saksikan Berita 5 Sepekan setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Simpang 5 TV. Kami tidak hanya menyajikan beragam cuplikan berita pilihan redaksi saja, namun kami juga akan mengajak Anda untuk mengupas hal-hal menarik yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Saya Nima Asyifa beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.